Ya, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita live lagi. Dan hari ini kita akan bahas lanjutan daripada yang part 1 tentang misteri meditasi soul reflection. Tapi kita lihat dulu nih sponsor kita nih. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsi akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, ya, itu sponsor kita Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya. Dan kita mau ucapin terima kasih banyak bagi semua donatur. Karena dengan donasi itulah kita bisa lakuin proses live podcast seperti ini, termasuk acara-acara yang lainnya ya. Dan nanti bulan ini sampai bulan depan akan banyak kegiatan-kegiatan sosial juga yang akan dilakukan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Nah, kalau sekarang nih kita akan membahas tentang misteri soul reflection. Sebenarnya ini part 2 ya Bunda ya. Jadi part 1 kemarin kita ngomongin tentang apa sih sebenarnya meditasi soul reflection, karena meditasi itu ada banyak banget. Kita masih apa ya, bedanya ini sama ini apa, terus kenapa sih harus meditasi, kenapa harus meditasi soul reflection. Dan di situ Bunda ada statement yang bilang bahwa meditasi soul reflection sebenarnya tujuannya adalah proses bersih-bersih batin. Iya, karena memang kemarin sudah kita bahas ya. Bagi yang belum nonton bisa. Ya, yang belum nonton bisa nonton, tapi jangan sekarang loh. Sekarang lanjutin dulu nih podcast kita hari ini, karena kita akan bahas lebih dalam ya. Kalau kemarin kan masih cerita bagaimana sih sampai pada saya mengemas meditasi soul reflection ya, dari banyaknya bentuk meditasi yang ada yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikuti ya, dan sekarang pasti bertanya kenapa kok pola meditasinya demikian ya, karena ya tentu pasti ada yang spesial dari meditasi soul reflection ini. Ya, karena kan Bunda juga sempat bilang waktu itu ini nih meditasi soul reflection tuh hasil apa ya, hasil pemadatan dari perjalanannya Bunda dalam proses mengamati banyak sekali proses meditasi dan proses ya cuman meditasi ya, olah rasa segala macam ya Bunda ya. Nah, tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita ngomong nih, apa nih satu meditasi yang ngomongin tentang proses olah rasa untuk mengenali diri, apakah ada rasa nggak nyaman, rasa marah segala macam, itu kebanyakan orang-orang bilang ini self talk ya. Ini ya apa ya, cuman ngomong sama diri, ya kamu jangan marah atau gitu. Seperti itu kah? Oh tidak, ya berbeda ya dalam proses meditasi soul reflection dengan sekedar self talk ya. Karena memang banyak menyarankan kalau punya masalah coba dong self talk ya, berdiskusi atau berbicara dengan hati kita. Tapi di sini dasar dari proses meditasi ini adalah menggunakan dasar bekerjanya proses energi ya, dalam proses energi dalam membersihkan pendaman-pendaman di kedalaman batin kita yang terekam di pikiran bawah sadar ya, yang tanpa kita sadari membuat kita tidak nyaman ya. Banyak orang
mereka hanya self talk aja tapi tidak menyelesaikan. Sedangkan di meditasi soul reflection ini dengan melibatkan proses energi, tentunya di sini kita menghadirkan kekuatan energi Tuhan, di mana proses energi ini mampu menembus ya frekuensi yang lebih dalam dasar pikiran kita, sehingga pendaman-pendaman yang kita miliki itu dapat dibersihkan, dapat dikeluarkan ya. Jadi tidak lagi terpendam cukup dalam ya, dan tersimpan ya. Banyak orang menyimpan tanpa disadari pikiran-pikiran negatif yang telah diciptakannya. Itu sebenarnya. Jadi saya selalu mengatakan ini adalah proses pemurnian batin, karena batin kita dimurnikan. Soul reflection itu ya pemurnian batin itu ya intinya ya. Ya, jadi tidak sekedar self talk aja, tetapi di awal daripada meditasi soul reflection ya, seperti kita telah bahas kemarin, itu kita ajak lakukan connecting, terhubungan dengan kekuatan Tuhan, menghadirkan cahaya cinta energi Tuhan dulu. Itu kan udah kalau misalnya diperhatiin, apalagi teman-teman yang udah sering ngelakuin proses soul online, soul reflection. Di sini kira-kira teman-teman udah pada ikut semua atau ada yang belum pernah ikut meditasinya, bisa share di chat ya. Itu kalau memperhatikan itu emang ada kayak polanya ya Bunda ya. Iya, benar. Dan pola itu nggak random kan? Enggak, selalu begitu. Selalu gitu. Selalu gitu. Walaupun meditasinya beda-beda. Ya, meditasinya selalu saya sesuaikan dengan kebutuhan banyak orang yang ikut bermeditasi ya, karena tentunya kita ingin pendaman-pendaman kita terkikis satu persatu ya, terselesaikan dengan baik. Nah, kalau digabung satu meditasi dengan banyak pendaman kan itu butuh waktu berapa lama duduk. Ya, takutnya kelamaan duduk jadi mendem. Jadi malah nggak fokus ya. Jadi saya lebih senang memenggal atau apa yang menjadi kita fokuskan itu dulu yang dibahas dan terselesaikan. Oleh karena itu ya semua terukur dengan metode Soul Matter Measurement Technique of Radiation. Sambil saya menuntun, saya mengukur gitu. Ada proses mengukur ya. Apakah proses pemurnian batin itu terselesaikan atau tidak? Okay. Gitu. Nah, tapi prosesnya ya nanti kita akan nyampe ke sana Bunda. Saya kalau ngelihat nih secara umum ada beberapa step yang biasanya Bunda lakuin. Benar. Yang pertama proses connecting atau keterhubungan. Selalu ada. Saya belum pernah ketemu meditasinya Bunda yang nggak ada proses keterhubungan dengan Tuhan. Betul sekali. Karena itu dasarnya. Kalau nggak ada itu mungkin bukan Bunda gitu ya. Mungkin bukan soul gitu ya, karena bukan soul. Itu satu poin utamanya dari soul juga. Iya, benar. Ciri khas. Oke. Unique selling point. Kenapa malah yang ngomongin ini? Selanjutnya ada proses pemurnian. Pemurnian ini membersihkan sesuatu yang di dalam diri. Nah, proses pemurnian inilah yang selalu disesuaikan. Oke, sepertinya nih sekarang lagi perlu ini yang perlu dibersihin. B apa seperti itu, dan itu nggak dicampur-campur, soalnya kalau dicampur semua lama banget. Jadi ya karena di proses pemurnian ini memang unik ya. Jadi mungkin yang sudah sering ikut meditasi saya akan terkaget loh, kok bisa ya yang dibahas itu, saya lagi butuh, ini bener loh, kan banyak yang begitu. Nah, makanya banyak orang mengejar proses pemurnian ini. Karena apa? Karena ya bayangkan aja banyak rekaman yang mereka miliki dan harus di-delete satu persatu, sehingga mereka akan bersyukur ketika bagian yang menjadi masalah mereka itu diangkat dalam proses pemurnian. Itu juga nggak random ya? Nah, benar. Maksudnya nggak cap-cip hari ini apa ya? Enggak seperti itu, karena saya berpatokan pada proses energi yang turun. Ya, istilahnya dalam meditasi soul reflection kita selalu menghubungkan diri ya dengan kekuatan Tuhan atau yang disebut dengan proses connecting. Dan begitu hadir turunnya energi Tuhan, baru saya bisa lebih fokus arahnya kemana.
karena energi yang turun selalu berbeda. Ya, dengan kapasitas kadang kebutuhan banyak orang adalah mungkin cemas ya, maka energi yang diturunkan akan sesuai dan mampu membersihkan kecemasan tersebut. Tapi kadangkala ada yang turunnya energi gede banget ya, ternyata itu dipakai untuk pembersihan, seperti salah satu contoh pembersihan cakra mahkota. Nah, itu sesuatu yang nggak terpikirkan oleh saya sebelumnya, tetapi karena saya mengikuti proses energi tersebut, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam proses pemurnian itu, maka itu mengalir saja dengan demikian. Itu termasuk yang kadang-kadang pas Bunda berhalangan kan ada proses rekaman juga tuh. Itu pun juga tetap diukur secara soul meter ya. Jadi kita pun sangat hati-hati ya dalam proses meditasi soul reflection ya, bukan asal saja, karena kita sudah terbiasa mengukur apa sih yang menjadi kehendak Tuhan untuk bisa ditayangkan meditasi ulangan. Karena tentu mereka yang bermeditasi saat itu mungkin yang bisa joinan meditasi bareng, kebutuhannya adalah hal tersebut. Oke. Iya. Ya itu nanti kita ngomong lebih dalam lagi. Jadi ada tadi udah keterhubungan, sudah ada proses pemurnian batin, pemurnian jiwa. Dan yang terakhir biasanya ada proses nabung atau top up rekening. Top up rekening itu yang Bunda biasanya doain orang biar sehat, doain yang seperti itu. Iya benar. Betul. Karena itu hukumnya wajib menurut saya, wajib. Jadi banyak meditasi mereka ya di awal menggunakan energi banyak untuk melakukan proses membersihkan diri, tapi mereka lupa untuk mengisi kembali tabungan yang harus mereka penuhi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif nantinya. Berarti bisa dibilang itu adalah proses pengamannya. Pengaman, dan tidak hanya pengaman ya, saya juga melatih semua orang untuk berkesadaran ya, lebih berkesadaran untuk proses tabur tuai. Ya, jadi di awal proses connecting itu ada sesuatu yang sangat penting ya, connectingnya. Kemudian di tengah-tengah itu proses memurnikan batin itu butuh tabungan banyak, karena kita tentu banyak hal buruk yang kita miliki. Di akhir ya wajib hukumnya menabur kembali ya, sehingga kita akan menuai hal yang baik. Jadi kayak tebang pilih tanam gitu ya. Ya itu kan hukum alam. Jadi meditasi soul reflection itu ya sesuai dengan hukum yang berlaku di alam ini. Kalau mereka hanya fokus hanya mau pemurnian batin, mereka lupa bahwa itu akan menggesek ATM mereka, karena untuk proses membersihkan butuh tabungan karma baik yang lebih banyak. Nah, kalau sudah di metode soul reflection ini sudah dilengkapi pengaman dan juga berlatih untuk terus menabung. Tapi manfaatnya kita dapat termurnikan gitu. Oke. Ya, itu 3 poinnya. Mungkin ada poin tambahan, ya itu adalah poin soul meter, di mana Bunda ukur. Ini masih sekian orang nih, masih ada sekian persen. Tapi itu yang untuk proses mengukur itu enggak jadi nggak relevan ya kalau untuk ulangan ya Bunda ya. Iya benar, karena itu pada saat itu. By the way, sebelum kita masuk ke satu persatu nih, kita gali lebih dalam lagi. Ada yang bertanya nih Bunda, awal-awal sudah ada yang bertanya. Oke, pertanyaannya sebentar. Ini live apa enggak Bunda? Enggak, pertanyaannya ini live atau enggak Bunda? Kayak banyak yang mungkin kemarin kita sempat lama enggak live gitu ya. Habis itu jadi penasaran loh dia. Ini live apa enggak nih Bunda gitu? Ini live. Yakin ya live ya? Yakin banget. Dan saya sudah kangen live karena kemarin dengan perjalanan yang kita lakukan cukup lama ya, kita absen, diberikan dengan rekaman. Ya banyak juga yang komplain. Ya mohon maaf ya. Cuman kan ya kita akan berusaha untuk terus live ya. Cuman mungkin ada saat-saat dimana kita nggak bisa live.
Ya, Ya, kita akan memang sudah prepare ya, menyiapkan ya Dokter Hasto. Iya, dia kan rindu gara-gara live-nya. Oke, jadi mumpung live juga, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. ditanyakan. Ya, jadi kalau kemarin kita masih nanyanya pertanyaan dari, ya maksudnya nggak pertanyaan langsung ya, cuman ini kan lebih seru ya. Ada pertanyaan. Tapi itu bagus loh pertanyaan. Novi Widian. Yofi Midita ini. Oke. Saya nggak tahu nih, bisa di live, bisa dihidupin nggak ya? Coba dulu. Oke, bisa. Izin tanya Bunda, karena di alam ini nggak ada yang gratis dalam meditasi online ya, Medal Soul Reflection yang dibagikan secara gratis di YouTube. Ini apa yang menjadi pertukarannya Bunda? Gitu, takutnya kalau kemarin kita ngomongin deh masalah kesurupan, seringkali orang tuh terjebak karena dia nggak ada barternya kan gitu. Nah sekarang kalau yang ini nggak ada ditarik biaya segala macam kok. Barternya apa? Barternya apa ya? Sekarang kita akan memang ini sesuatu yang penting ya. Kalau Ibu sudah sampai pada pertanyaan ini, berarti sudah mulai tergelitik dalam diri. Oh ya, ada barter, ada energi, pertukaran energi. Terus bagaimana? Nah, karena kita paham bahwa saya harus melatih orang-orang untuk lebih berkesadaran dalam proses pertukaran energi, pertukaran atau barter, maka satu yang pertama di meditasi online itu sudah ada barter untuk diri kita sendiri, yaitu pertama kita menggesek ATM kita dengan pemurnian. Artinya Bapak Ibu mempunyai tabungan banyak karma baik untuk mampu membersihkan hal-hal buruk yang kita miliki. Ya, itu pertama. Kedua, ya barter keduanya top up tabungan dengan Bapak Ibu melanjutkan proses yaitu tadi menanam ya dengan kesehatan. Ya. Yang ketiga, ya ini bukan suatu keharusan. Cuma mereka yang sudah kesadarannya bertumbuh, mereka akan paham, oh ya, saya mendapatkan ilmu ini, teknologi ini, energi, mengalirnya energi, tentu ada barter dong, ya. Dan kami telah menyiapkan wadah untuk proses barter ini, yaitu di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Ya, tentu nomor rekening sudah tercantumkan. Untuk apa? Karena akhirnya kita menyadari ya ini adalah untuk kebaikan saya, supaya ini menetap dan menjadikan hal yang baik dalam diri saya. Dalam proses ini ada pertukaran. Nah biasanya mereka pun melakukan barter ya, berdonasi di Yayasan Cahaya Cinta Kasih, di mana ya dari dana donasi ini tentu kita gunakan lagi seperti saat ini podcast Karma bukan Karma Reinkarnasi, sudah lewat podcast Misteri Semesta. Jadi proses ini pun membutuhkan teknologi ya, membutuhkan banyak materi ya, secara berfisik untuk melengkapi ya. Kita akan gunakan untuk itu. Belum lagi untuk proses yang lainnya ya. Tentu ini kita akan putarkan sehingga donasi-donasi Bapak Ibu itu akan kembali lagi pada Bapak Ibu untuk proses pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Nah ini yang akhirnya kami mengamati, oh ya ada beberapa sudah berkesadaran untuk dirinya, tabung untuk dirinya ya, seperti meditasi soul reflection. Kemudian ada yang lebih dalam lagi berkesadaran, oh ya saya berdonasi karena saya sudah mendapatkan limpahan energi dari proses meditasi ini, dan itu sifatnya sukarela tentunya, dan kita paham tidak ada yang gratis, dan saya juga melihat mereka-mereka yang dengan tulus ikhlas ya berdonasi untuk proses itu, proses pertumbuhan spiritualnya menjadi lebih baik. Tidak hanya proses spiritualnya, tapi masalah-masalah dalam pengolah rasaannya juga menjadi lebih baik, lebih tenang. Kenapa? Karena energi itu kan yang mengalir pun cukup deras ya. Jadi setiap orang kapasitasnya berbeda-beda. Ya, disinilah kita
perlu lebih berkesadaran. Saya merinding ini karena kok hal ini ditanyakan, berarti ada kehendak Tuhan untuk Bapak Ibu paham lebih dalam dari proses meditasi soul reflection ini. Kalau tidak ada yang bertanya, maka yang rahasia ini tidak akan terungkapkan, ya, seperti biasa dari proses kita berlatih ini. Apabila ada pertanyaan yang muncul, berarti kesadarannya sudah lebih terbuka. Ya, terima kasih ya Ibu yang sudah bertanya, sehingga satu pertanyaan bisa memberikan pencerahan atau pemahaman pada lebih banyak orang, dan bukan satu yang kebetulan, berarti ada pesan Tuhan di balik ini semua, karena apa yang Bapak Ibu tanam akan Bapak Ibu tuai untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Ini sebenarnya ada lanjutannya pertanyaannya Bunda. Apakah proses pemulihan yang dilakukan di meditasi online ini menggesek Bunda? Menggesek maksudnya ngambil rekeningan kita, top up rekening, ngambil duit di rekening gitu, sehingga di akhir proses kita disuruh untuk top up atau menabung. Iya. Sudah terjawab ya? Benar sekali Bu, benar sekali. Memang ketika kita membersihkan batin kita, sebenarnya membutuhkan power yang besar. Ya, jadi di alam ini nggak ada yang gratis, ya. Sama juga dengan proses kita menuju Tuhan itu harus ada pengorbanan. Kenapa? Karena kita banyak tumpukan hal negatif yang kita ciptakan karena kita belum sadar. Ya, oleh karena itu perlu kita berbuat buruk nih. Ya, terpendam, pikiran buruk kita banyak sekali. Pada saat kita mau membersihkan yang buruk di dalam diri kita butuh power yang besar, yaitu power energi Tuhan yang mengalir. Ya, itu kita sudah paham ya. Oleh karena energi yang mengalir itu kita gunakan untuk membersihkan hal buruk yang kita miliki. Otomatis tabungan baik kita digunakan untuk membersihkan kegelapan di dalam diri. Ya, yang tadinya saya punya tabungan 9 lah katakan. Kemudian power saya mencukupi 9, sudah saya membuat hal baik 9. Tapi di kedalaman ternyata masih ada rekaman buruk 3 poin. Ya, 3 poin yang saya miliki. Maka saya butuh power yang lebih tinggi untuk dapat membersihkan yang 3 poin. Nah, begitu saya punya tabungan 9, yang 3 poin digunakan untuk membersihkan hal buruk tersebut, maka tabungan saya tinggal 6. Gesek ya, untuk membersihkan hal buruk. Hal buruk itu apa? Ya kita sendiri, karena kita dulu menanam hal yang buruk, -3. Ya, ini kalau hitung-hitungan itu ternyata secara energi itu ayo berhitung bisa dihitung ya. Begitu -3 ini kita nanam tadi 9 dikurangi 3 kan masih 6. Nah, kalau 6 kita tidak lagi berkesadaran untuk menabung lagi, suatu ketika kita terus menggesek untuk membersihkan terus tanpa kita ingat menabung kembali, bisa-bisa tabungan kita minus, dan apa yang terjadi, kita akan terpuruk. Nah, oleh karena itulah saya selalu mengingatkan, ayo setelah kita pemurnian batin, kita mengalirkan cahaya cinta energi Tuhan untuk membersihkan batin kita, nabung lagi ya, nabung lebih banyak kebaikan. Dan proses ini akan memperkuat istilahnya begini, kita sudah punya tabungan kita untuk membersihkan, tabungan kita minus, tapi ingat power kita atau rasa bahagia kita akan meningkat, damai akan lebih meningkat, karena tidak lagi ada gelap, cahaya Tuhan mengalir lebih banyak. Kita gunakan untuk menabung, maka proses menabung ini akan lebih powerful dibanding ketika kita masih gelap. Oke. Benar nggak? Jadi kayak satu kita awalnya pakai baterai 2 volt gitu ya, yeah. Atau baterai 1,5 volt. Habis itu setelah kita bersih segala macam, baterai kita naik gitu. Ternyata powernya kita yang dari 1,5 volt jadi 9 volt gitu ya. 9 volt dipakai nabung lebih powerful daripada waktu. Iya,
benar. Jadi ini ada apa ya? Saya melihat itu. Saya bandingkan dengan kondisi di mana orang itu tidak punya tabungan, kemudian berusaha untuk membersihkan diri susah banget. Ya, karena ini sudah teruji ya. Dia nggak punya tabungan, terus terpuruk. Kemudian dia nggak bisa lepas dari kegelapan yang dia miliki, karena power juga tidak cukup. Nah, itu kan kasihan banget. Oleh karena itu di awal kita saya membantu proses terlebih dahulu agar kekuatan Tuhan itu mampu memasuki tubuh seseorang. Tapi setelah itu ya urusi diri sendiri kan itu. Saya hanya di awal di proses connecting membantu. Setelah cahaya cinta energi Tuhan mengalir, ya ayo lakukan sendiri. Toh itu hal buruk kamu yang nanam, kenapa harus saya yang membersihkan? Yang bisa menyelesaikan ya dirinya sendiri. Yang minta maaf, memaafkan ya dirinya sendiri. Nah, setelah sudah bersih, saya bersyukur dia lebih bersih. Apa yang kemudian saya tuntut? Ya menabunglah lebih banyak. Untuk siapa? Untuk mereka yang meditasi, yang ikut meditasi. Lah kan enak sudah dipersiapkan, dituntun, tinggal bersih-bersih, tinggal nabung-nabung tanpa harus mikir lagi. Ya, itu kan untuk berlatih dulu. Nanti lama-lama bisa sendiri, tahapannya sudah lebih bersih, jalani aja terus sendiri kan akan lebih baik. Iya. By the way ini lah, saya dikoreksi nih. Power atau kapasitas itu besarnya ampere hour, Dok. Kalau volt itu tegangan beda potensial. Iya, oke. Ya, bukan bagian saya. Maksudnya seperti itu. Baterainya, kapasitasnya. Oke. Sedikit Bunda, ini ada satu mungkin celetukan tadi dari Egan Surya Hartaji ini yang baru kemarin ikut workshop Soulmeter 4.0 di Jogja. Iya. Sehabis workshop Soulmeter, top up 4 aspek kayak fast charging gitu. Lebih cepat. Ya, berarti prosesnya sama kayak yang tadi Bunda omongin itu. Benar. Oke, tapi sebelum lebih lanjut deh, kita ngomongin ini kan rencana tadi kita mau bahas satu-satu dulu. Kalau misalnya kita bahas langsung loncat-loncat, ntar yang dengerin bingung, hostnya juga bingung. Ya, enggak, masalahnya kalau di depan itu sudah langsung ditanyakan. Saya nggak mau melepas kesempatan untuk, karena itu poin penting gitu. Pas lagi ditanya ya dijawab. Ya dijawab. Dan yang penting yang tadi udah terjawab ya. Iya. Sudah ya. Oke. Kalau udah sih rasanya. Kalau ada yang masih bingung atau gimana, silahkan ditanya. Kita tetap pembahasannya ngikutin alur, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang emang penting banget atau gimana ya langsung kita bahas gitu ya Bunda ya. Oke, kita masuk lagi yang pertama nih. Yang pertama connecting dulu nih atau terhubung dulu nih gitu kan. Terhubung nih sesuatu yang di beberapa meditasi lain ada yang nggak pakai, ada yang pakai juga. Tapi kadang-kadang dibilangnya saya terhubung, bukan terhubung, saya minta bantuan sama si A, si B segala macam. Kalau di Soul kan nggak seperti itu ya. Nggak. Terhubungnya itu jelas. Jelasnya ke Tuhan. Tuhan yang mana? Oh, beda ya. Namanya Tuhan banyak. Enggak, karena saya sering banget dapat pertanyaan kayak gitu kan. Begitu terhubung sama Tuhan, banyak yang nanya Tuhan yang mana gitu. Nah itu, kalau mereka sampai ngomong Tuhan yang mana, berarti proses pemahamannya masih belum cukup dalam. Ya, karena sesungguhnya ya, Tuhan hanya satu saja. Dan ya mungkin yang dimaksud adalah penyebutan namanya bisa dengan banyak nama, tapi yang Maha Kuasa ya tetap satu doang gitu. Oke, jadi itu yang mempertegas juga proses universalnya ya. Jadi kalau di Soul ini selalu terhubungnya sama Tuhan. Ya. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, mau orang bilang saya nggak percaya Tuhan pun nggak bisa ya kalau nggak percaya Tuhan ya. Maksudnya agnostik gitu, saya nggak punya agama gitu, tapi saya percaya Tuhan itu masih bisa. Ya, yang penting percaya dengan
kekuatan yang terbesar di alam ini. Kita sempat bahas di karma, reinkarnasi, dan Tuhan ya. Mm-mm. Kalau emang ada yang penasaran dengan itu bisa klik lagi. Itu udah lama sih, cuman masih relevan. Nah, yang menarik di situ kan ada proses terhubungan tuh yang khas yang unik adalah selalu terhubung dengan Jiwa luhur. melalui jiwa luhur. Mm-mm. Melalui jiwa luhur baru ke Tuhan. Mm-mm. Dan di situ ada beberapa pertanyaan kemarin bilang, kenapa sih harus lewat jiwa luhur gitu? Kenapa nggak langsung ke Tuhan aja? Kan setiap orang itu punya cahaya di dalam tubuhnya dan di dalam dirinya, dan cahaya itu bisa membuatnya terhubung sama Tuhan. Ada komentar seperti itu kalau nggak salah beberapa saat lalu di salah satu videonya Bunda. Ya, benar. Itu Karena gimana? Banyak yang berasumsi bahwa proses keterhubungan dirinya dengan Tuhan itu bisa langsung sendiri saja, ya, tanpa melalui perantara atau orang lain, ya, tetap langsung aja. Kadang-kadang saya yang melihat tuh kasihan gitu. Kok ada ya manusia yang keblinger gitu, istilahnya merasa dirinya bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Keblinger tuh apa, Bu? Yang merasa wah gitu. Oke. Nah, sebenarnya ya ini yang perlu dipahami. Memang di dalam diri kita itu ada percikan cahaya Tuhan. Di semua makhluk ada percikan cahaya Tuhan. Tetapi kapasitas percikan cahaya Tuhan itu tidak sama pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan itu yang paling besar tentunya, ya. Nah, pada saat kita mau menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang terbesar ini, ternyata tidak mudah apabila dilakukan secara sendiri. Kenapa? Rekaman jiwa itu membawa banyak kegelapan. Rekaman jiwa membawa banyak kegelapan dari kehidupannya yang terdahulu. Jadi lahir-lahir tuh nggak kayak lagunya Padi yang kertas putih, enggak. Ya, tapi ya, dia sudah banyak rekamannya. Kemudian dari proses ini tentu secara energi membutuhkan jalur, ya, untuk terhubung, untuk sampai ke kekuatan yang terbesar. Nggak bisa langsung sendiri. Ya, saya biasanya mengandaikan ini seperti listrik. Listrik itu ya katakanlah yang saya pahami di sini, misalkan Python, ya, sumber listrik ya besar yang di Jawa Timur itu. Untuk sampai ke Denpasar dia harus melalui gardu induk gitu, ya, harus disalurkan dan di sana diubah. Ya, ini lagi yang mungkin yang paham listrik nanti tolong dipahami, ya. Saya cuma tahu listriknya aja. Kemudian di gardu induk itu dirubah dia agar apa? Agar bisa masuk ke rumah-rumah penduduk. Ya, kalau dari Python langsung ke rumah bisa kebakar, ya, terlalu besar listriknya. Nah, di proses energi keterhubungan dengan Tuhan pun demikian. Maka untuk dapat masuk ke kekuatan Tuhan, untuk bisa masuk ke tubuh manusia ini, ya, jiwa-jiwa manusia ini butuh yang mampu mengubah kekuatan power energi Tuhan itu menjadi energi yang dapat diterima oleh banyak orang, jiwa-jiwa manusia. Dan akhirnya kita mencari proses tersebut dan kita melihat itu sebagai jiwa yang luhur, jiwa yang berbeda dengan jiwa manusia biasa. Itu bisa dengan, ya, sementara dari proses secara energinya jelas berbeda, kapasitas jiwa tersebut. Kemudian cahaya Tuhan di dalam jiwa tersebut juga berbeda. Ya, istilahnya memang diturunkan oleh Tuhan untuk sebagai jembatan cahaya proses keterhubungan manusia-manusia ini dengan Tuhannya. Dan Tuhan juga menurunkan jiwa ini untuk mampu sebagai saluran sabda Tuhan untuk mewartakan kebenaran kepada
umat manusia. Ajaran-ajaran segala macam Ya, itu ya. karena akhirnya kalau kita lihat kan semua agama diturunkan berdasarkan sabda Tuhan kan. Iya. Yang mampu menangkap proses tersebut, ajaran ketuhanan ini dapat dipahami banyak orang adalah jiwa yang besar tadi. Ya, kayak saya sering menyebutnya sebagai jiwa luhur gitu. Nah, jiwa luhur ini memang DNA-nya berbeda, kemudian kapasitas cakra-cakra tubuhnya berbeda, saluran-saluran cakra spiritualnya berbeda ya. Tentu kalau dicari ya cuma satu doang gitu, enggak manusia yang lain tidak seperti beliau ini. Cuma beliau ya terlahir terus seperti manusia lainnya karena punya misi untuk dapat mengarahkan manusia-manusia ini menuju jalan Tuhan. Jadi ilmu ketuhanan itu yang kemudian dijadikan oleh dinamai oleh manusia itu sebagai agama. Padahal itu semua adalah proses menuju jalan Tuhan. Gitu. Kalau kita mau dengan rendah hati menerima kehadiran jiwa luhur ini, akhirnya kita menangkap bahwa semua yang diajarkan oleh beliau dalam setiap kelahiran adalah mengarahkan umat manusia untuk kesadaran ya, mengarah pada jalan kebenaran Tuhan. Nah, manusia sekarang yang mengkotakkan ini sebagai agama A, B, C dan sebagainya. Jadi ini pertanyaan dari cangkir kosong ya. Bagus lah, yang penting nggak penuh ya. Kalau penuh susah masuknya lagi. Apakah jiwa luhur itu adalah manusia pilihan? Ya, manusia dipilih oleh Tuhan. Ya, di awal pilihan proses, iya, tapi yang milih Tuhan. Yang memilih Tuhan, bukan manusia pilihan manusia. Ya, dan jiwa luhur itu ada penandanya ya, bukan nanti kalau sudah paham secara energi bisa tahu keberadaannya. Oh, perbedaan antara manusia biasa dengan jiwa luhur ini. Maka kita akan dapat menghargai upaya sang jiwa luhur ini mengarahkan umat manusia ini mengarah pada Tuhannya, karena memang berbeda dari kapasitas power energi, cahaya, cinta dan energi yang mampu beliau tangkap atau menjadi wadah ya dari proses menyalurkan energi Tuhan ini kepada jiwa-jiwa lainnya. Oke. Jadi itu proses jiwa luhurnya itu ya. Ini saya sepertinya menarik sih ini dari Istighfar Maulana, cuman saya nggak tahu gimana bacanya. Oh, ini inti dari Man Arafa Nafasu, jiwa luhur. Ya, pokoknya dibilang barang siapa yang kenal dirinya maka akan kenal dengan Tuhannya, terhubung dengan diri sejati untuk terhubung dengan energi Tuhan. Diri sejati itu ya bisa jadi yang dimaksud jiwa luhur itu ya. Iya, diri ya inilah yang menjadi kebingungan ya. Iya. Kalau saya bilang. Saya pun bingung masalahnya. Ya, masalahnya banyak mengatakan bahwa jiwa luhur itu adalah jiwa diri sejati kita. Ya, ini diri kita, ada lagi diri sejati. Jadi ini diri tidak sejati. Ya, diri bohongan. Terserah, itu asumsi mereka. Ya, kemudian jadinya bingung mencari diri saya, mau mencari diri sejati saya. Ya, saya jadi bingung ya, padahal yang dibawa adalah dirinya itu ya sejatinya dengan semua rekamannya. Nah, di proses ini mungkin ini yang perlu diluruskan ya, bahwa jiwa luhur ini adalah jiwa yang menghantarkan jiwa-jiwa manusia untuk dapat mencapai Tuhannya. Ya, jadi itu menjadi saluran dari proses manusia dapat kembali menuju Tuhan. Karena manusia itu tidak bisa sendiri ya. Kenapa? Karena secara hukum energi itu harus mengalir dari tingkat tinggi ke tingkat rendah. Sedangkan pada saat manusia ini sendiri menuju Tuhan, itu perlu transformator ya, yang membantu proses penyelarasan energi ini menuju Tuhan. Ya, makanya sabda Tuhan mampu dicapai oleh sabda Tuhan ini mampu dialirkan dari sang jiwa luhur pada manusia lainnya. Tapi tidak sekedar hanya teorinya, tapi juga secara energi menjadi jembatan bagi
proses keterhubungan. Dan tadi barusan saya coba nyari kata luhur itu artinya ternyata tinggi, mulia gitu. Mulia. Jadi, dan kapasitas dari jiwa luhur bukan dilihat karena dia adalah pemuka agama, ya, bukan karena dia diberikan label spiritual, bukan. Kapasitas jiwa luhur itu memang diberikan oleh Tuhan, ditandai dengan proses jiwa yang berbeda dengan jiwa manusia yang biasa. Ya, jadi beliau-beliau akan dikenali pada proses setiap era zaman, perubahan era zaman akan dikenali dengan banyaknya jiwa-jiwa yang mampu dihantarkan melalui kesadaran yang beliau bagikan pada umat manusia untuk mengarah pada Tuhan. Oke, ada yang nanya apakah si ini segala macam, banyak banget ya yang terkenal kan. Ya Bunda biasanya sudah sebutnya, ada yang nanya apakah Awatara termasuk jiwa luhur? Ya itu salah satu yang dikenal juga ya Bunda ya. Iya. Oke. Jadi tetap kita nggak akan terlalu dalam ngomongin itu karena pembahasannya masih banyak juga. Jadi ya mungkin saya baru dapat proses ya mungkin kita akan bahas ya khusus untuk pemahaman jiwa luhur supaya tidak sepotong-sepotong. Dan saya rasa akan lebih baik untuk mengetahui atau mengenal beliau itu dengan Bapak Ibu setelah bisa mengukur menggunakan soul meter. Itu akan lebih mudah dalam menerjemahkan atau memahami apa sih perbedaan antara jiwa biasa dengan jiwa luhur. Ya, ini memang proses yang pendalaman yang lebih dalam, dan saya rasa ya seandainya itu pun dibahas tentu juga tidak apa yang tersurat dan tersirat akan berbeda, karena ini pembahasan yang cukup misteri. Misterius istilahnya. Mereka yang paham akan mampu menangkap dengan baik, yang tidak paham ya lewat begitu saja. Iya, dan di Soul juga kita percaya kan bahwa sebenarnya semua jawaban tuh ada di dalam diri gitu ya. Tapi kita harus berlatih dan terus meningkatkan kapasitas diri sampai kita benar-benar bisa, baru kita bisa temukan apa solusinya kan, seperti itu. Benar. Seperti proses ini, mungkin kalau misalnya kita cuma berteori seperti ini, akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan semakin banyak semakin bingung ya. Iya. Tapi nanti tenang, begitu kita lanjutin prosesnya, proses pertumbuhan jiwa, sampai nanti di proses pengukuran dengan energi di workshop soul meter akan lebih mudah untuk memahami. Mungkin nanti kita bahas di kelas SDP mungkin Bunda. Oh iya, kalau itu kan wajib ya, nanti akan bisa dibahas. Tapi ya kadangkala yang banyak orang khalayak umum ya, itu perlu juga mengetahui kebenaran itu. Sehingga proses keterhubungan dengan Tuhan itu menjadi lebih cepat prosesnya. Ya seperti jalan tol. Ya, kalau jalan tol bebas hambatan ya. Tapi kalau lewat jalan-jalan usaha sendiri mungkin kelok-kelok ya. Seperti kita dari Surabaya dari Semarang, Jakarta, Surabaya naik tol itu bisa cepat. Coba kalau dulu harus lewat kota-kota lama sekali, sama seperti itu. Kehadiran sang jiwa luhur itu bagikan tol yang menjembatani proses kita lebih cepat mencapai Tuhan dibanding upaya manusia yang tidak butuh bantuan siapa-siapa. Nah, itu namanya sombong. Karena manusia biasa tidak bisa sampai ke proses Tuhan tanpa melalui sang jiwa luhur. Makanya carilah beliau. Ya, dia bilang berarti benar apa yang dibilang, nggak bisa nyampe ke Bapa tanpa sampai melewatiku ya. Itu Yesus pernah bicara seperti itu ya, karena ya seperti yang Bunda bilang itu adalah proses jalannya. Dan
ada banyak banget jiwa luhur yang dikenal kan seperti itu ya Bunda ya. Cuman ada satu pertanyaan yang menarik. Bun, izin tanya, apakah ada energi seseorang yang tidak bisa diradiasi oleh orang lain seperti dalam ajaran kami yang dinamakan wali tersembunyi seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Jadi ya prosesnya mungkin ini yang bisa dibilang proses jiwa luhur itu, dan belum tentu semuanya terkenal gitu. Ya, belum tentu semuanya terkenal. Tapi barang siapa yang mampu mengenali kehadirannya, itu suatu berkat yang luar biasa ya, karena tentunya saya yakin sekali dengan proses energi ya yang sejenis akan menarik sejenis. Biasanya orang-orang yang sudah merindukan Tuhannya, yang sudah berkesadaran lebih, dia akan mengenali proses tersebut karena memang berbeda ya. Kalau apalagi kalau mereka paham secara energi, ya tentu itu sudah sangat berbeda sekali. Oke. Ada nanya gimana cara mengenali jiwa luhur ya, kayak tadi dibilang ya, kita perkaya dulu diri, paham, tingkatkan dulu level diri supaya kita bisa membaca yang tidak tertuliskan. Iya. Memahami apa yang tidak dikatakan. Ya itulah. Maka perlu bertumbuh dalam proses kecerdasan spiritual ya, untuk mengamati ya. Jadi jangan hanya asal ikut-ikutan saja. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan kali ini kelihatannya saya ngelirik ini pertanyaannya sudah mulai dalam-dalam nih. Jadi ya saya bersyukur ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang tersirat ya. Kadang-kala kan sulit untuk memberikan sesuatu yang kebenaran ya, menyampaikan suatu kebenaran untuk bisa diterima dengan damai, karena pasti ada pergolakan, ada pro, ada kontra. Tapi kan bagaimanapun apabila mereka di dalam diri ada kesucian, pasti akan menarik yang sejenis untuk dapat memahami. Oleh karena itu banyak orang memilih diam dan tidak digembar-gembor, tapi mereka sebenarnya udah mengarah pada proses kesucian itu sendiri. Cuman masalahnya nih Bunda, saya jadi ingat Pak Sanoto nih. Pak Sanoto salah satu community kita yang quote-nya beliau yang sangat ikonik bagi saya adalah, masalah muncul saat yang tahu itu diam, yang tidak diam tapi sebenarnya yang ngomong itu nggak tahu. Iya, kadang-kala memang perlu seperti itu ya. Memang benar kalau untuk suatu pengetahuan ya, yang tahu harus mulai berbagi kan. Tapi dalam proses spiritual biasanya semakin mereka tahu, mereka akan semakin diam. Tidak ada sesuatu yang menggebu-gebu lagi ya. Tidak ada yang euforia karena mereka tahu kebenarannya. Jadi ya. Iya. Dan tadi ini ada satu catatan sedikit dari Bu Lia Siti Calia. Bunda, ada catatan di Muslim: 1. Carilah ridho dari Tuhanmu. 2. Carilah syafaat dari jiwa luhurmu. Syafaat itu apa, mungkin bisa dijelasin Bu? Sama yang ketiga, carilah berkat dari gurumu. Itu kan sebenarnya memperkuat apa yang kita omongin juga tadi ya, bahwa benar. Kita kalau untuk mencari ridho atau mencari berkat dari Tuhan, terhubung sama Tuhan, ya kita harus melalui jiwa luhur. Dan juga butuh seorang guru ya. Jadi ya itu perlu kerendahan hati. Nah, yang saya bilang, saya kan bisa karena saya pernah ya ketemu orang ngeyel kan banyak ya. Sudah diajari masih ngeyel, tapi kan di ajaran ini bisa sendiri terhubung dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya bilang gitu. Ya sudah, kalau menurut Anda bisa ya silahkan lakukan dengan jalan itu. Nah, itu pilihan. Iya kan, kalau di Soul mah simpel ya Bun ya. Ya, kalau di Soul gampang, ukur sendiri. Pemahamannya ini ukur sendiri, pilihan masing-masing. Karena kita kan tidak memaksa atau kalau mau bertumbuh ya syukur. Pertumbuhan juga masing-masing. Karma juga sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau bisa mari bertumbuh bersama. Iya, itu yang paling nyaman.
Oke, sekarang kan kita udah ngomong nih, jalannya udah jelas nih ya, dari manusia, dari kita nih ke jiwa luhur, ke Tuhan. Nah, proses ini kan kadang-kadang bagi beberapa teman yang peka itu akan memberikan sensasi ya. Kadang-kadang ada yang bilang kemarin tuh teman-teman bilang, ada yang bilang kayak kepalanya berat gitu. Kepalanya berat, ada yang bilang kayak ada semut-semut gitu di ubun-ubun segala macam. Tapi itu bukan, apakah harus mencari proses itu untuk menentukan bahwa itu sudah terhubung, atau ada hal-hal lain yang bisa menjadi indikator, oh ternyata saya sudah terhubung? Ini bisa dijawab secara SM sama non SM ya. Kalau secara soul matter gampang, ukur aja energinya ya. Sudahkah energi Tuhan memasuki tubuh seseorang untuk terhubung? Jadi nggak bisa dibohongin. Nah, kalau secara tidak SM, memang banyak orang akhirnya mencari di sensasi, rasa, ya. Setelah proses ini lebih nyaman, oh berarti ada energi yang terbersihkan, kemudian ada yang rasanya di kepala dan apa ya, itu kita nggak bisa menyamakan persepsi karena kita belum punya, mereka belum punya alat ukurnya, sehingga ya terserah kan, rasa itu sensasi aja. Tapi kalau mereka sudah paham dengan soul matter, mereka akan bisa lebih detail ya, mengidentifikasi apakah ini sudah terhubung, apakah sudah benar jalurnya. Karena tadi ada yang bilang, gimana kalau saya menyebutkan semuanya untuk terhubung karena semua beliau jiwa yang mulia gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Kemarin ada yang mempertanyakan, asal yang disebut itu memang bagian dari jiwa luhur yang terlahir, karena jiwanya sama ya, cuma berkali-kali lahir, sama seperti manusia. Misi jiwanya memang menjadi saluran Tuhan untuk dapat mengarahkan manusia-manusia ini kembali pada jalan kebenaran Tuhan. Itu misi jiwanya terlahir. Oke, jadi tapi kalau ini bingung, nah ini tadi saya dapat jawaban, saking mungkin Bapak Ibu begitu ingin tahu proses dari jiwa luhur itu, supaya tidak menjadi suatu kesalahan ya. Kalau secara energi Tuhan itu sangat cerdas ya. Kalau kita memang yakin dan percaya dan berserah pada Tuhan, tidak mempertanyakan, tidak ngepoin apa membingungin, terus membuat nggak bikin ruwet sendiri, cukup niatkan, saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur saya, dan saya terhubung dengan Tuhan. Iya, ada satu, saya lupa nih ya, maksudnya saya pernah dengar itu bahwa sebutan bahwa di tiap orang tuh sebenarnya sudah ada nabinya masing-masing gitu, udah punya kontrak atau udah punya hubungan sama jiwa luhur tertentu gitu. Jadi iya, pada saat itulah nggak perlu tahu siapa atau gimana bisa terhubung. Ya mungkin itu sebenarnya poinnya sama ya Bunda. Iya benar, bisa juga demikian. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau jujur ya, mau menerima ya, kita kan terlahir berkali-kali nih. Seperti saya dulu pernah terlahir beragama Hindu, pernah terlahir di zamannya Buddha, kemudian terlahir di zamannya Yesus, kemudian lahir lagi di zamannya Muslim. Iya, pernah lahir lagi. Lah berkali-kali lahir kita menganut agama yang berbeda-beda, tapi semua mengarah pada kekuatan Tuhan. Makanya kalau kita mau berserah kepada Tuhan, tidak usah mikir, katakan aja saya jiwa, karena jiwa itu ya rekamannya banyak. Saya terhubung dengan jiwa luhur saya. Berapa kali kita lahir ya pasti kita membutuhkan guru tuntunan. Nah, daripada kita bingung milih yang mana, niatkan aja saya terhubung dengan jiwa luhur. Tapi visualisasinya ya jiwa yang memang menjadi saluran Tuhan untuk proses keterhubungan ini. Oke, dan itu manusia ya?
Soalnya manusia. ada yang nanya nih, apakah dewa itu adalah jiwa luhur? Tidak, dewa tidak jiwa luhur. Jiwa luhur itu manusia gitu. Jangan mengarah, karena kalau kita mencapai ke dewa ya sampai dewa saja. Sulit untuk terhubung kepada Tuhan. Makanya kalau menuju Tuhan ya lewat manusia gitu. Manusianya yang menjadi perantara sebagai seorang guru ya di sini. Yang udah punya stempel. Yang punya stempel itu tentu dengan kapasitas cakra yang lebih besar dibanding cakra manusia biasa. Oke, berarti orang-orang yang bisa ngeliat cakra, iya, mereka akan tahu. Tapi untuk bisa melihat cakra, clairvoyant atau yang lain tentu di past life mereka sudah belajar atau bertumbuh secara spiritual. dan Makanya kelayakan untuk bisa bertemu dengan jiwa luhur secara berfisik itu enggak semua orang bisa. Bahkan mungkin sudah dep-depan apa ya? Berhadap-hadapan. Banyak bahasa aneh gitu ya. Berhadap-hadapan itu kalau dia tidak berkesadaran ya lewat. Tapi kalau orang yang menyadari berkesadaran hadap-hadapan dia bisa tahu. Nah itu kan kembali Bahkan lagi kelayakan. papasan aja bisa tahu ya. Nggak harus ada depan gitu ya, papasan doang gitu. Oke, itu poinnya. Dan ya karena tadi dari bilang nggak usah bingung-bingung gimana, ya yang penting kita niatin aja terhubung sama jiwa luar. Tapi kalau misalnya emang ada kecocokan sama yang mana atau gimana ya Nggak masalah. nggak masalah. Iya. Toh kita juga membawa rekaman itu kok Bapak Ibu. Jadi ya di sini ya kalau kita mau paham bahwa semua mengarah pada kekuatan Tuhan, kita tidak akan lagi membedakan antara yang ini dan yang itu, karena kita sejatinya sama. Ya, dan nggak perlu nyari yang masih hidup atau gimana ya. Kadang-kadang kan bilang, oh sekarang nyari yang masih hidup, kalau itu kan udah mati ya, misalnya udah meninggal gitu. Nggak energi nggak kayak gitu ya. Iya, benar. Itu energi tidak akan kalau terbatas ya. Tetapi nah ini memang beda kalau lebih spesifik lagi gitu. Kalau kita menemukan, kenapa tidak? Karena proses jiwa ini juga bertumbuh kesadarannya. Oke. Untuk proses jiwa luhur sepertinya sementara sini saja. Ada yang nanya nih, kok kayak Bunda ngomongnya belum lepas. Kalau misalnya apa ya? Kalau kitanya paham dan kitanya punya basic understandingnya gitu, lebih enak kan ngobrolnya. Sama kayak seorang dokter ngomong sama sesama dokter, ngomong sama koas, ngomong sama pasien itu akan berbeda dong kan gitu ya Bunda ya. Jadi kita yang naikin lagi level kita supaya nanti ya bisa mungkin diskusi tanpa bicara enggak ya, tetap ada proses diskusinya bisa lebih dalam lagi. Nah sekarang balik lagi nih Bun, kalau ngomongin masalah connecting nih, begitu connecting tadi ada sensasi ini bukan esensi, sensasi ini bukan yang utama ya, karena kalau nyari sensasi aja malah bisa bingung sendiri. Oke, cuman ada satu sensasi yang dirasain sama teman-teman, itu adalah satu kondisi pada saat live sama kondisi pada saat nggak live itu berbeda. Iya, betul. Kondisi pada saat live recording maksudnya rekaman tapi itu nggak live, itu kan meditasinya rame-rame itu. Berbeda dengan kondisi pada saat mereka nyetel sendiri di jam-jam yang mereka lakuin sendiri gitu. Itu sensasi doang apa memang seperti itu? Ya seperti itu. Memang berbeda ya. Kalau apakah itu karena tiap orang itu punya proses kapasitas menurunkan energi yang berbeda, dan kalau rame-rame itu ada subsidi silang gitu atau gimana? Benar. Jadi banyak sebenarnya ini sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, tapi mereka nggak ngeh. Misalnya ya melakukan sembahyang bersama, entah itu di pura, di gereja, di masjid, di wihara, dimanapun mereka berkelompok, tentu power energinya akan berbeda dengan mereka melakukan sendiri di rumah. Kenapa? Karena turunnya energi ini
dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang mengikuti. Kuantitas. Tetapi kembali lagi, kalau kita paham dengan proses energi, ya, kalau tadi orang yang tidak paham kan berpikir lebih banyak orang akan lebih baik, ya, dengan itu harapannya kekuatan Tuhan akan turun lebih banyak. Itu mereka sudah melakukan berjamaah, ya, banyak orang gitu. Kan itu sudah dipahami. Tapi kembali kalau kita berbicara dengan proses energi, ya, itu tergantung pada kemampuan orang tersebut menghandle energi yang turun. Jadi nggak cuma kuantitas saja, tapi Ya, kapasitas dan kualitasnya dan ini kualitas itu berbeda. Misalkan ketika meditasi soul reflection ini dilakukan bersama-sama live, ya, dan live saya ada, kemudian ada banyak orang, ya, dan tentunya dengan kualitas ya, kapasitas mereka mampu menghandle energi ini ada yang besar, ya, banyak yang besar misalkan, maka energi Tuhan yang turun pasti powerful banget, besar banget, dan berasa dan kuat, ya, untuk proses pemurnian. Mereka yang energinya masih kecil-kecil akan mendapat manfaat juga, subsidi silang. Ya, jadi kenapa alangkah baiknya memang meditasinya pada bareng-bareng. waktu bareng-bareng itu, karena energi Tuhan akan turun luar biasa. Ya, mungkin mereka yang belum masih, ya, apa yang membedakan? Ya, tentu mereka yang sudah berlatih, yang sudah terbersihkan, saluran energinya lebih besar, ya. Mereka akan mampu menghadirkan kekuatan Tuhan yang lebih besar, cahaya cinta dan energi Tuhan. Karena mereka sudah nyicil dibersihkan, apalagi upgrade WSM, ya. Itu kan pembersihannya digelontor energinya luar biasa, sehingga pulang-pulang salurannya udah gede-gede. Jadi kenapa tadi habis itu top up-nya jos banget, cepet bersih napa cepet gitu, ya. Karena rekaman di kedalaman sudah terbersihkan. Listriknya beda, ya? Listriknya salurannya berbeda. Jangan ngomong listrik lagi. Nah, sedangkan mereka yang belum akan dapat imbas gitu loh. Dengan energi ini, barengan waktu yang bersamaan, dia pun yang masih kotor itu akan mampu secara bersama dapat subsidi silang tadi dengan energi yang turun. Coba kalau sendiri rekaman, ya kapasitas sendiri saja. Nah, sekarang jadi penasaran nih, Bun. Agak melebar dikit lah. Kalau misalnya nih pada saat yang samaan gitu, ada 10 orang meditasi bersama, gitu kan? Kan tadi Bunda bilang ada proses subsidi silang. Si A kapasitasnya lebih besar, si B kapasitasnya kurang, segala macam. Akhirnya yang kecil-kecil kebantu kan itu, ya. Tapi mereka meditasinya dengan video meditasi online yang berbeda. Apakah tetap berpengaruh karena pada satu menurunkan yang sama atau enggak? Paham nggak maksudnya? Enggak paham. Kita saya bingung malah pertanyaan dokter. Kita meditasi 10 orang pada saat bersamaan. Tapi yang satu meditasinya membersihkan emosi dari luar. Ngapain sih pakai contoh yang susah yang tidak dilakukan orang? Maksudnya kan kalau mereka mau bareng-bareng ya cukup satu meditasi. Siapa tahu misalnya mikir dia pas lagi meditasi, pas siapa gitu lagi meditasi juga ikut ke imbas juga atau enggak gitu loh maksudnya. Enggak, beda. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi memang ya kecuali kalau misalnya emang udah janjian, oh ya kita meditasi gitu masih bisa. Oke, paham. Dan apa yang difokuskan sama. Itu kan kuncinya, beda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya ya mumpung lah siapa tahu Bunda lagi meditasi juga di sana gitu ya. Tapi kalau fokusnya berbeda ya dia akan enggak punya pengaruh. Oke. Mungkin kalau proses keterhubungan itu tadi ya udah mulailah memperluas realita kita tentang proses keterhubungan. Ya, dan mungkin setelah podcast ini saya tidak lagi mengarahkan pada kita sudah mulai paham, saya akan mengarahkan pada proses
saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur dan terhubung dengan Tuhan. Oke, dan dalam hati silahkan. Silahkan, karena ya ini kan suatu kebebasan. Proses spiritual kan tidak terkotak-kotak. Jiwa luhur itu ya kita sudah paham sekarang, jiwa luhur itu ya satu, lahir terus berjalan, ya. Dan kita pun lahir sudah pernah dengan agama-agama yang dulu, ya, yang sekarang. Jadi jangan harus ini, yang itu jelek, yang itu tidak. Kalau kita sudah di ranah spiritual sudah nggak lagi menghakimi orang lain, karena kita juga dulu mempunyai keyakinan yang sama, ya. Dan kalau memang mau dengan rendah hati terhubung dengan jiwa luhur, ya tidak lagi mempertentangkan harus lewat ini, harus lewat itu, harus begini, harus begitu. Itu namanya masih sombong, masih egois, ya. Disinilah kita melihat proses, oh iya, memang proses menuju Tuhan adalah proses spiritual, tidak lagi terkotak-kotak. Ini ada satu pernyataan dari Pak Benny Chandra, penguatan sih, bilang di Matius 18:20 ada yang nulis, tertuliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya berarti itu tadi ya. Kalau pada saat seseorang itu, ini saya baca belum, ini udah merinding semua nih. Oke, untuk proses connecting, disitulah proses powernya. Dan di situ ada proses yang Bunda bilang itu menurunkan cahaya Tuhan, menurunkan cinta dan menurunkan energi. Dan seandainya nih mungkin ada pertanyaan juga ya dengan proses meditasi, kalau tidak live, ya, Mas saya misalkan tidak live, kemudian yang diberikan rekaman, ya, seperti kalau kemarin saya harus melakukan perjalanan tidak bisa live, ada rekamannya, apakah itu akan juga menurunkan energi yang besar, ya, untuk proses itu? Saya jawab iya. Jadi energinya juga tetap besar walaupun itu adalah ulangan. Kenapa? Ya, karena pada jam tersebut ya saya bekerja, ya, dengan proses energi. Bapak Ibu bermeditasi, ya itu proses kerja, karena ini perjanjian dengan Tuhan, ya, harus melakukan pelayanan, ya saya melayani. Jadi setiap Rebo jam sekian, ya itu proses kerja saya. Walaupun yang ditayangkan adalah tuntunan meditasi untuk, ya ini, ya misalkan untuk pembersihan ini, dan itu power yang turun juga akan tetap powerful, ya. Powerful. Jadi kalau jangan hanya menunggu saya nggak live nggak ikut gitu. Padahal ya power yang diturunkan juga sama besar. Dan kita nggak pernah tahu juga kapan live kapan enggak, ya. Iya, walaupun sudah berusaha untuk live, tapi kehendak Tuhan, oh ternyata ada hal lain yang dilakukan, ya terpaksa kita harus mengikhlaskan. Dulu saya sempat terikat dengan proses meditasi, loh ternyata saya aja terikat, nah itu salah juga, ya. Akhirnya saya menyadari, ya memang tidak boleh saya pun terikat, toh proses meditasi ini hanya membantu proses kesadaran manusia bertumbuh. Tetap yang bertumbuh adalah mereka, bukan karena saya. Nah, dari mulai itulah saya mencoba untuk, ya, berlatih hingga saat ini untuk melepas, tapi saya tetap bekerja pada saat meditasi tersebut agar energi Tuhan mengalir lebih kuat lagi. Oke, jadi itu menenangkan banyak orang. Ya, jadi kadang-kadang kan, aduh, Bunda nggak live gitu. Ya, tapi walaupun pada saat nggak live, prosesnya juga sama, ya. Iya. Oke, ini Pak Kiavano bilang, medal kesempatan banget, rugi kalau dilewatkan. Iya. Setidaknya dengan proses ini kita udah Bunda udah nggak sempat kasih tahu, ya. Jadi knowledge-nya kita dapat. Nah, setelah knowledge-nya dapat, keputusan tetap balik ke pribadi masing-masing. Iya, tidak, saya juga tidak memaksa, ya. Nggak ada, ya. Nggak ada paksaan. Yang udah ikut soul meter wajib meditasi, nggak ada, ya. Nggak ada. Apalagi nakut-nakuti, nggak lah. Nakutin apa? Kalau nggak meditasi nanti masuk neraka. Enggak lah. Oke. Ya. Oke, prosesnya gitu. Untuk proses connecting sudah cukup sepertinya untuk saat ini. Sudah. Setelah kita connecting, masuk ke proses pemurnian. Pemurnian
itu kan spesifik ya. Biasanya tergantung tema, tergantung kondisi, tergantung maunya Big Boss, maunya Tuhan yang mana gitu. Nanti pasti kan diukur ya. Mungkin teman-teman merasa kadang-kadang kok itu yang keluar atau kaget atau gimana, jangan khawatir, di studio pun pada kaget-kaget gitu. Jadi kadang-kadang sebelum mulai Bunda udah bilang kita bahas ini ya, oke. Pada saat udah mulai, loh kok jadinya ini, katanya itu gitu. Tapi ya begitulah soul reflection. Tapi ya namanya juga berlatih untuk tidak ego ya. Ya harus menerima, oh ya inilah yang menjadi kehendak Tuhan, ya kita mengikut. Dan biasanya ketika kita berserah tanpa ada keinginan, kita mengikuti kehendak Tuhan yang berjalan, kita sendiri terkejut ya. Luar biasa, ternyata Tuhan tuh detail banget, sampai segitunya tahu. Kita manusia apalah. Tapi ya itu bersyukur dapat ya melakukan pelayanan dengan baik. Oke. Nah, terus kalau untuk proses itu kan Bunda biasanya ya dengan pengetahuannya Bunda dengan proses soulmeternya tahu, oh nih sebaiknya kita bersihin A nih. Karena dalam diri kita ini kan banyak banget nih informasi nih. Nggak tahu saya apa aja deh, ada rekaman ini, rekaman itu, ada marah segala macam. Dan Bunda akhirnya oh ya udah sekarang kita fokus ke sini. Proses memfokuskan itu sesuatu yang penting ya Bunda. Penting ya. Penting aja atau penting banget? Penting banget. Kenapa? Ya. Memang pada proses energi itu perlu difokuskan. Ya, sama seperti kalau sinar matahari pakai kaca loop. Akhirnya akan menimbulkan bisa api, bakar, bisa membakar. Demikian juga energi. Kita nggak boleh gerambiang semua maunya. Pokoknya begitu, maunya semua gitu, tidak. Tapi harus fokus. Makanya setiap proses meditasi soul reflection saya selalu mengamati ya, apa kehendak Tuhan itu, energi ini difokuskan untuk apa ya, entah itu dengan di bidang kesehatan, hubungan, kemakmuran spiritual, atau hal yang memang perlu difokuskan. Makanya kenapa meditasinya beda-beda ya, karena begitu difokuskan energi kita akan mengarah di situ untuk mampu membersihkan semua pendaman kekotoran batin kita. Nah, yang kotor-kotor itu dengan energi Tuhan itu difokuskan, maka dia dapat melepaskan kegelapan dari pendaman, dari pikiran bawah sadar, rekaman kita. Jadi perlu selang itu difokusin untuk ngelontor got yang mampet gitu. Katakanlah kegelapan itu nyumbat di dalam diri kita, sulit untuk dilepaskan. Maka energi Tuhan itu harus difokuskan pada hal yang ingin kita bersihkan. Nah, tugas kita hanya fokus di situ saja. Sedangkan yang bekerja ya kekuatan Tuhan. Bukan kitanya. Bukan kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita mempertanyakan, oh ini kok masa gini aja kok bisa ya, terus caranya ngalirnya bagaimana, banyak pikiran ruwet, kita nggak bisa fokus. Jadi di sini ada keikhlasan untuk berserah. Ya Tuhan, saya punya ini, saya punya misalnya cemas, fokus pada cemas kita, sadari. Nah ini kan proses mengolah rasa itu bukan dari kita aja, tapi kita melibatkan kekuatan Tuhan untuk melepas dulu, membersihkan dulu pendaman-pendaman negatif dalam diri kita, dan biarkan energi Tuhan bekerja. Kita perlu fokus, bukan kitanya, tapi ada peran kita untuk mengatakan ya saya punya itu, menandai bahwa saya punya itu. Ini proses pertobatan. Kalau dia sombong, oh enggak kok, orang saya enggak cemas, orang saya kan baik-baik saja. Ya enggak ada energi yang bekerja, energi Tuhan bekerja, karena kita sudah sombong. Tapi begitu dengan kerendahan hati kita mengetahui bahwa oh ya saya masih punya sombong, oh saya masih punya iri hati Tuhan.
Begitu kita memurnikan batin, ya mengalirkan energi Tuhan pada proses iri yang kita miliki, kita menyadari kita punya iri hati, kita minta maaf, ya, dan memaafkan dari proses ini, barulah energi Tuhan dapat membersihkan. Jadi kita rasanya plong. Begitu selesai meditasi, rasanya lega. Jadi lebih lega. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan sih dari Meli Yuki. Bunda, ada nggak sih bedanya hasil meditasi soul reflection dengan visualisasi dan tidak divisualisasikan, cuma diulang aja kata-katanya dalam hati? Itu tadi itu ya, proses memfokuskan. Tapi nggak harus dengan proses visualisasi kan? Ya sekarang tergantung ya, tergantung pada kemampuan orang tersebut. Ada orang yang visual, dia sulit, dia bisanya memvisualkan. Tapi ada orang yang tidak visual, dia butuh kata-kata yang detail. Nah, dalam proses ini ya saya bebaskan. Jadi yang penting fokus. Yang penting fokus. Kalau memang dia orangnya visual, ya visualkan, fokuskan energi ke sana. Cemasnya divisualkan, oh ini ditandai. Bagi yang tidak visual, ya ikuti tuntunan kata-kata saya, kemana arahnya energi tersebut. Yang penting fokus, energi perlu difokuskan pada hal-hal yang akan kita bersihkan. Ya memang beberapa orang mengatakan, masa gitu aja bisa bersih, ya. Saya hanya bisa ngomong apa ya, memang bersih kalau kita benar-benar energi itu benar-benar ngalir, gitu. Ya bisa membuktikan bersih tidaknya, ya gunakan soul meter. Ya, kalau nggak dengan pembuktian soul meter, ya kita nggak bisa teridentifikasi dengan baik, terukur dengan baik. Ya. Oleh karena itu banyak sekali orang yang bermeditasi, walah ini cuma tidak benar-benar pikirannya fokus ke hal yang akan kita bersihkan, tapi malah ngelantur kemana-mana. Hasilnya setelah proses meditasi, karena tidak difokuskan, ya akhirnya nggak terselesaikan, gitu. Makanya saya bilang, oh ini saya sudah, ini bahagia saya sudah 10 apanya, saya bilang gitu. Orang ini aja cemasnya masih banyak, marahnya masih banyak. Berarti pada waktu tadi meditasi pemurnian batin tidak benar-benar menyadari proses dirinya, ya, tidak benar-benar fokus pada dirinya. Oke, ya kebanyakan, ya mungkin itu cerita teman-teman banyak yang kayak gitu ya. Ya dia nggak memfokuskan diri. Cuman ada beberapa orang juga dia pengen fokus, Bunda, pengen banget fokus, cuman bingung gitu. Gimana sih caranya biar meditasi online tuh pikiran fokus, nggak loncat kemana-mana. Walaupun Bunda bilang lakukan A, B, C, D, maunya gitu, tapi pikirannya ke kanan, ke kiri. Ya, kalau mereka yang baru awal berlatih meditasi pasti akan demikian. Cuma masih ada untungnya nih. Untungnya? Ya saya kan nuntun, ngarahin. Okay. Berarti nggak perlu mikir banyak lagi. Tinggal aja. Ikuti. Tapi kembali ada ego, ngikuti apa enggak, kan gitu. Disitulah akan teruji. Dan saya pun melihat ya, kalau dia punya keteguhan hati untuk terus membersihkan, saya ingin bersih baik, ya pasti secara bertahap kita akan lebih bisa fokus pada apa yang saya katakan, gitu. Dan tidak perlu bingung untuk mengidentifikasi, kan saya memberi tuntunan. Kasih clue ya. Sudah kasih clue. Nah, terus gimana kalau pikiran loncat-loncat? Ya jangan dimanjakan pikiran kita loncat-loncat. Seringkali kita memanjakan diri, menganggap bahwa pikiran meloncat-loncat itu wajar aja deh, gitu. Kenapa begitu? Karena ya mereka belum paham nih bahwa pikiran dia memproduksi pikiran-pikiran negatif, itu berarti dia menanam hal negatif untuk dirinya. Okay. Kalau mereka sudah sadar, tentu dia akan mengatakan stop untuk pikiran negatif tersebut, tidak akan melanjutkan. Karena kan pikiran juga sebenarnya kita yang kontrol, berarti kontrol terhadap pikiran kita belum bagus.
Ya, kalau dia tetap membiarkan loncat-loncat kayak monyet gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu harus bisa mengatakan stop pada hanya sampai pikiran pertama. Begitu mau ngelantur, enggak, saya meditasi. Begitu muncul lagi, enggak, saya enggak akan melanjutkan. Itu lama-lama akan terlatih. Nah, proses mendilit tadi cemas, takut yang apa, kualitas negatif dalam diri itu termasuk mendilit juga nanti pikiran negatif tadi. Sehingga kalau terus menerus pemurnian batin seringkali sudah mulai tenang ya, tidak ruwet lagi, karena yang ruwet-ruwet kan sudah dibersihkan dengan energi Tuhan. Makin lama makin tenang ya. Makin lama makin tenang. Ya, ada yang bilang fokusnya di nafas ya, Bun. Kalau saya tidak fokus di napas. Nah, ini berbeda lagi nih. Kemarin kita bahas masalah pernapasan. Iya. Bernapas sama pernapasan. Banyak orang ya bernapas itu ya pakai dada, bukan pakai paru-paru ya. Pakai paru. Nggak ada manusia bernafas pakai perut tuh, nggak ada ya. Pakai paru-paru. Guyon ya Bapak Ibu ya. Ya, pada proses meditasi yang lain banyak yang mengatur pada proses napas keluar masuk. Tapi tentu tujuan daripada meditasi soul reflection berbeda, karena kita tidak mengandalkan proses masuknya keluar masuknya napas. Jadi fokusnya tidak di situ. Proses energi masuk ke dalam tubuh itu ada banyak gitu ya. Salah satunya dengan proses nafas. Tapi kalau di soul reflection fokusnya bukan di situ. Iya. Ini lama-lama jadi panjang ini kalau pertanyaannya banyak. Tapi ya saya juga bingung. Tapi ya perlu dijawab. Ya, jadi karena sudahlah, kita ngikut alur aja deh. Semakin banyak pertanyaan, semakin panjang podcastnya. Tapi kalau ini membantu, kenapa tidak ya? Banyak meditasi yang mereka lebih fokus pada napas, ya, karena untuk membuat dengan pernapasan tarik napas, menghembuskan napas itu membuat orang lebih rileks. Tapi tujuan daripada meditasi soul reflection bukan untuk bikin rileks tubuh. Ingat ya, pernapasan lebih banyak untuk rileks tubuh. Sedangkan meditasi soul reflection bukan untuk rileks tubuh, tapi kalau saya bilang untuk lebih ke proses pendaman ya, pemurnian batin. Batin itu dalam ya, bukan fisik. Ini lebih ke proses energi. Batin itu tidak terlihat dari proses energi. Oleh karena itu, fokus saya pada proses soul reflection adalah connecting, keterhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini berbeda. Pada pernapasan, orang melakukan meditasi fokus pada napas, yang mereka bersihkan, yang mereka bikin nyaman adalah tubuh fisik. Sedangkan pada soul reflection fokus pada kebersihan batin, maka dibutuhkan power yang besar, yaitu proses keterhubungan dengan Tuhan. Kalau cuma fokus pada napas, ya prosesnya hanya berkutat pada fisik aja, karena fokusnya hanya pada napas. Nafas tarik, keluar, masuk, tubuh rileks. Tapi karena yang dibersihkan adalah batinnya energi, maka kita butuh sumber energi, yaitu dari kekuatan Tuhan. Maka butuh proses connecting. Ya. Mungkin kalau nanti dicari model-model meditasi jarang yang pakai connecting, melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses meditasi. Lebih banyak mereka hanya fokus pada diri. Nah, disinilah proses keterhubungan dengan Tuhan membutuhkan tahapan, ya, sadari jiwa. Ya, karena yang membawa rekaman batin kita itu jiwa, bukan tubuh fisik kita. Maka selalu saya tuntun sadari jiwa. Nah, setelah sadari jiwa, ini bukan tubuh fisik, tapi semua rekaman yang kita bawa dari proses past life. Ini pemurnian lebih dalam. Setelah jiwa, sadari kita terhubung dengan jiwa luhur, karena kita butuh jembatan untuk dapat menghadirkan kekuatan Tuhan. Ini energi besar digelontor dengan cahaya cinta energi Tuhan.
Maka saya harus ngukurin dulu, bertahap, nunggu dulu supaya cahaya Tuhan benar masuk, cinta Tuhan benar masuk, energi Tuhan benar masuk, baru difokuskan untuk hal-hal yang akan dibersihkan pada kedalaman batin kita. Itu frekuensi-frekuensi yang lebih rendah, rekaman-rekamannya. Semakin rendah hati seseorang, maka dia akan mampu menerima energi Tuhan mengalir dalam dirinya. Semakin sombong seseorang, gak ada energi Tuhan yang bisa masuk, karena hukumnya sejenis menarik sejenis. Nah, ini penting gitu loh. Oleh karena itu, saya yakin sekali yang mau meditasi soul reflection dan mendapat manfaat adalah mereka yang punya kerendahan hati, ya, untuk menerima energi Tuhan. Ya, setelah proses itu fokus pada hal yang mau kita murnikan. Bagi mereka yang sudah bisa soul meter, identifikasi, saya masih punya apa sih? Marah. Oh, saya masih punya marah, minta maaf. Libatkan kekuatan Tuhan untuk proses memaafkan dan meminta maaf. Karena usaha sendiri gak bisa. Ego manusia cukup tinggi untuk bisa minta maaf atau memaafkan. Tapi begitu kekuatan Tuhan turun, ya pasti ada rasa nyes gitu ya, rasa-rasa yang membuat seseorang mampu masuk pada frekuensi yang lebih rendah. Itu sebenarnya connecting, sehingga kita dapat membersihkan lapisan-lapisan terdalam dari rekaman diri kita, bukan hanya di permukaan saja. Maka banyak yang merasakan, wah setelah ini kok lebih ringan lagi, karena yang pendaman di dalam ini banyak terbersihkan. Oke. Jadi candaan orang yang bilang, kamu berat nih, beratnya berat dosa, itu maksudnya gitu ya. Kalau semakin kita pendaman segala macam itu di dalam diri, pada saat itu dibersihkan ya bukan berat badan yang turun ya, tapi rasanya jadi lebih lega, lebih ringan gitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang, wah gila Bunda nih, ini ilmu meringankan tubuh ya. membuat badan jadi rasanya lebih lebih ringan gitu ya, literally ngerasanya seperti itu. Iya, makanya beda sekali, karena dengan menghadirkan kekuatan Tuhan sama atur napas itu beda sekali powernya gitu. Jadi kenapa saya nggak fokus tarik napas, keluar napas itu, karena power dengan pernapasan itu tidak akan mampu membersihkan pendaman. Ya, dan itu akhirnya yang relax ya cuman badannya tubuh aja. Fisik, karena kita berhubungan dengan jiwa, rekaman, past life, semua banyak hal, maka kita butuh power energi yang lebih besar. Dan kalau cuman fokus di tubuh fisik ya nggak akan ngerasa lega selega itu. Benar. Okay. Dan tidak akan ada perubahan di aura tubuh kita. Karena yang kotornya belum nggak ada yang dibersihin ya? Iya, karena kalau napas relax aja, tapi kotorannya nggak bersih. Kotorannya nggak bersih? Nggak, karena untuk membersihkan kekotoran batin ini butuh power yang besar. Maka saya bilang, ini loh sebenarnya melukat secara batin, bukan fisiknya, pembersihan secara batin gitu. Ya, soul reflection. Iya. Purification, ya makanya pembersihan batin. Pemurnian batin. Oke, nah ini tadi Bunda bilang kalau teman-teman yang sudah bisa soul meter bisa lebih bisa lebih diidentifikasi lagi. Maksudnya contohnya waktu itu Bunda bilang, oke, sadarin kita punya kemarahan misalnya gitu. Berarti teman-teman yang pakai soul meter langsung ukur. Alangkah baiknya langsung ukur nih. Oke, Bunda bilang kemarahan nih. Emang di dalam diri saya masih ada kemarahan. Oh, ternyata masih ada berapa ya? 0.12. Oh, sekian poin. Oke, fokus sekarang. Habis fokus, minta maaf, segala macam, ukur lagi masih ada sisa apa enggak gitu. Kalau masih ada sisa, lanjutin lagi, atau nanti mungkin biar nggak mau, misalnya saya mau lanjutin tapi takut ketinggalan nih karena Bunda udah lanjut ke poin berikutnya, ya di note aja, nanti bisa diulang di proses itu juga bisa ya. Tapi mancing. Ada tapinya, kalau pas meditasi live jangan nggak perlu mikir ya. Jadi ini bedanya, kalau pas meditasi itu live jangan mikir, berserah aja kepada Tuhan, karena power energi yang turun tentu akan jauh lebih besar, dan
tugas saya mengukur sampai semuanya bersih. Jadi oh ya, ini energinya sudah bekerja berjalan, oh ini sudah bersih. Kalau sudah bersih pasti saya lanjut ke topik yang lain. Iya. Karena itu berbeda power yang turun. Kalau live. Kalau nggak live? Kalau nggak live ya itu tadi, ukur, oh masih, pasti akan ketemu bedanya. Jangan sampai nanti bukanya yang nggak live, udah gitu tiba-tiba Bunda bilang oke, semuanya sudah bersih, oh sudah bersih ya gitu. Ya itu, cuma ya itu berbedanya. Tapi kalau ini live ada 3 tadi saya dikasih tahu, dijelaskan dong. Oke. Live itu langsung ya dengan proses pengukurannya. Tidak live live tapping, rekaman ya? tapping, tapping itu mengikuti proses itu, tapi juga powernya besar karena saya pasti bekerja di sana melakukan pelayanan ya. Kita pilihin karena mungkin saya tidak bisa langsung di depan kamera, tapi dari jauh saya pasti akan melakukan tugas saya ya ini. Kemudian tidak live istilahnya, saya pengen sudah. Meditasi, ambil yang ini. Nah, pilihan yang dilakukan di luar jam live ini, hari Rabu jam sekian yang ditentukan, maka ini yang paling berbeda, yang terakhir. Tuh, iya. Kalau mau yang paling nyaman, ya yang live ini. Yang nyaman ya live, dan yang live sama live typing ya. Live sama live typing ini itu terukur. Yang kecuali rekaman digunakan di jam. Saya mau membersihkan dengan ini. Oh ya udah. Kalau itu bagi yang sudah ikut soulmeter ya tolong diukur lagi. Mungkin di pause dulu, bersihin. Itu beneran ya. Mari kita bersihkan kemarahan. Apabila sudah, tekan next gitu. Oke. Ya, jadi ya setidaknya ya mungkin kalau misalnya mau ngakalin ya, mau memaksimalkan yang emang recording ya, mungkin kalau bisa ada teman-teman ajakin barengan itu bisa membantu ya Bunda ya. Walaupun nggak barengan di satu tempat kan nggak masalah kan? Iya, asal bersamaan. Yuk kita dengan fokus yang bersamaan. Yuk kita sama-sama nih meditasi ngeredain kecemasan misalnya gitu. Jam segini ya gitu. Oke, kita mulai gitu. Itu membantu ya. Oke, itu tadi sudah. Terus nih satu lagi nih pertanyaan nih. Ada yang bilang ini, Bunda, waktu saya meditasi gitu, tiba-tiba muncul perasaan-perasaan yang bukan perasaan saya, emosi-emosi yang bukan emosi saya, dan ini bikin saya nggak nyaman. Dan akhirnya saya nggak mau lanjutin meditasinya. Dulu pernah ada yang Bunda cerita ada message seperti itu. Apakah itu sesuatu yang wajar atau gimana? Ya sebenarnya ya itu bukan perasaan, itu sebenarnya perusahaan mereka yang baru muncul ke permukaan. Ya, bukan perasaan orang lain gitu. Karena kalau itu menjadi perasaan orang lain pas meditasi, tidak akan terimbas kepada mereka. Oke, jadi itu perasaan ya, mereka itu perasaan sendiri. Mereka sendiri yang terpendam di kedalaman yang tidak mereka sadari. Banyak orang kan merasa, saya rasanya udah bahagia, baru rasanya, belum benar-benar masuk ke dalam di perasaannya yang sesungguhnya. Karena pendamannya ini kalau terukur masih banyak. Makanya di proses ini dengan kekuatan Tuhan yang turun, pendaman-pendaman yang ada di dalam ini dikeluarkan, terbersihkan kalau mereka mau mengizinkan. Dan itu kadang-kadang rasanya nggak nyaman gitu. Orang bilang nyaman. Ada yang bilang pada suaminya diajakin meditasi langsung ngerasa kesakitan gitu karena dia punya lagi sakit gitu kan. Ada yang bilang habis meditasi rasa jadi lemes banget. Ada yang bilang muncul hal-hal yang ya kayak tadi, emosi-emosi yang muncul segala macam. Itu proses pembersihan. Iya, proses pembersihan. Dan iya kembali ya,
Kalau dia banyak pendamannya, nggak cukup hanya sekali meditasi. Orang mereka bikinnya berkali-kali dalam setiap kelahiran. Misalkan dia nggak tersentuh, sebelumnya nggak pernah tersentuh dengan kekuatan Tuhan, maka ya pendaman itu harus lebih banyak lagi, dikuras, dibersihkan. Makanya untuk bisa mencapai pada jiwa-jiwa yang tenang itu ternyata butuh berkali-kali lahir. Nggak bisanya sekali doang terus jiwanya langsung tenang, ya enggak. Cuma ya semua perlu upaya. Dan proses pemurnian ini juga berarti ya, identifikasi adalah sesuatu yang penting, benar ya? Power itu sesuatu yang sangat penting, karena power menentukan seberapa besar terbersihkannya. Dan identifikasi balik lagi itu adalah proses apa ya? Kita tahu udah benar-benar bersih atau belum itu diidentifikasi. Dengan soul meter tuh akan sangat membantu ya. Pada waktu meditasi soul reflection live, identifikasi nggak perlu detail karena saya sudah dibantu. Sedangkan pada saat tidak live atau dilakukan ulangan, ada yang mau ulang-ulang sendiri seminggu boleh ya. Pokoknya yang bukan di jadwal aja ya. Yang bukan jadwal hari Rabu meditasi, ya tentu perlu identifikasi. Terus kalau mau cara bodoh-bodohan ya lakukan aja berkali-kali, yang penting kan sedikit-sedikit terbersih. Ini ilmunya smart lifestyle ya Gong Tuni ya. Jadi ya saya nggak, misalnya dia belum bisa identifikasi, ya udahlah, ya rumah mau bersihin yang mana, bersihin aja dari depan sampai belakang. Kalau rajin membersihkan toh bersih juga dari depan sampai belakang. Diulang lagi depan sampai belakang. Walaupun pokoknya saya dulu juga gitu, sebelum saya bisa benar-benar terukur ya saya lakukan sering aja. Walaupun prosesnya jadi lebih lama, tapi enggak apa-apa. Daripada numpuk kotornya. Iya. Kan lebih baik saya bersih-bersih gitu. Karena kotoran apalagi kalau ditumpuk lama ya, marah segala macam ditumpuk lama ya jadi masalah ya. Nasi dibiarin seminggu aja bisa keluar belatung kan. Iya. Oke, jadi itu prosesnya untuk proses pemurnian itu sih Bun, pertanyaan-pertanyaan teman yang udah saya rangkum gitu. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi, ada sesuatu yang penting lagi dengan proses pemurnian? Menurut saya ada sesuatu yang penting yang terakhir ya, proses top up. Oke, sebenarnya kalau ngomongin proses top up udah cukup banyak Bunda bahas di Law of Attraction ya Bunda sebenarnya. Cuman kira-kira selain dari apa yang dibahas di karma, reinkarnasi, dan law of attraction, bukan karma, reinkarnasi, misteri law of attraction dibahas juga di misteri doa. Kira-kira selain itu ada lagi nggak yang diperluin? Tadi pertanyaan kenapa nggak di awal udah kejawab. Tadi dia nanya kan kenapa kok nggak di awal top up-nya, karena semakin bersih semakin powerful untuk melakukan top up. Ya, hasilnya akan lebih berlipat ganda kan gitu. Kalau di awal saya top up dulu, lawang masih kotor kan, ya ndak ada energi Tuhan yang masuk, gitu. Nah, sekarang kita udah paham ya, untuk pemurnian ya tolong difokuskan. Kalaupun pikirannya masih liar, sadari ya berarti saya belum mengendalikan pikiran saya, saya masih dikendalikan oleh pikiran. Nah, berarti jangan sungkan-sungkan sama pikiran kita, bilang stop. Ya, jangan dibiarkan aja dimanjain pikirannya jadi ruwet buntet gitu, namanya memanjakan pikiran. Kita dikuasai oleh pikiran kita. Kita harus bilang stop. Oke, saya ikuti meditasi ini, latihan ya, apalagi sudah pemokusannya sudah saya tuntun, kan lebih enak itu Bapak Ibu sudah dimanjakan. Nggak perlu usaha sendiri ya, itu dilakukan. Kemudian ya setelah pemurnian kuncinya adalah kerendahan hati. Kalau sombong nggak jalan deh ya, bilang aja, oh saya kan nggak punya itu, kali teman saya yang punya iri, saya kan nggak punya iri, siapa bilang? Atau kayak ya saya kan bisa sendiri gitu ya. Ya itu dah, makanya rendah hati aja kan lebih bagus dikoreksi. Nah, tapi memang nggak semua orang bisa dikoreksi ya. Ya kalau kita rendah hati, kita akan bersyukur, oh untung saya membersihkan iri hati, ada kesempatan ya. Jadi lakukan saja. Dan terakhir top up ini. Nah pada proses top up, karena kita sudah termurnikan, tentu
power energi kita, kekuatan Tuhan yang bekerja dalam diri kita lebih besar, Kapasitas semakin besar, kita bisa meradiasikan hal, menanam pada radius yang lebih luas, lebih powerful juga, lebih banyak juga, dan lebih banyak lagi. Jadi bukan berarti bahwa saya mendoakan saya biarlah semua orang itu menjadi lebih sehat misalkan. Ya. Niatan kita kan semua orang itu seluruh bumi ya. Kalau bisa jangkauannya, tapi ternyata enggak begitu gitu. Jangkauan kita ya sesuai kapasitas yang mampu kita alirkan. Ya, energi kita mengalirnya sampai di mana? Ya, energi Tuhan yang mampu kita alirkan. Jadi semakin rajin nanti kita bersih-bersih, kapasitas kita semakin meluas ya, dan lebih banyak jiwa lagi yang mampu kita layani. Ya, jadi semua butuh berlatih. Jangan sombong merasa bahwa saya sendiri saya bisa meradiasikan cinta untuk satu bumi gitu. Malah saya yang kaget, satu orang ya baru belajar tentu paling radiasinya belum sebesar itu, tapi ya oke lah, lebih baik kita melakukan ya seberapa jangkauan yang bisa kita lakukan. Jadi istilahnya gini ya, itu proses kesombongan segala macam, kita jadi kenali diri kita seberapa kapasitas kita gitu ya. Kalau misalnya kita bisanya baru semeter ya nggak usah ngomong semesta kan gitu ya. Banyak orang bilang semesta, tapi baru dilihat radiasi energinya nggak ada 1 meter ya, itu berarti kan dia belum bisa mengukur kapasitas diri. Makanya ya niatkan saja seberapa kapasitas saya untuk mampu menanam. Semakin bersih batin kita, maka jangkauan radiasi energi yang mampu kita radiasikan semakin luas. Oke. Dan satu lagi sih yang Bunda selalu ingetin tuh kan jangan sampai ngebet ya waktu dalam proses. Mohon maaf, banyak bahasa-bahasa ajaib yang keluar. Ngebet maksudnya kayak jangan sampai kita terikat. Nah itu jadi misalnya kayak pada saat kita doain orang supaya sembuh gitu, kita langsung kebayang mukanya siapa gitu yang lagi sakit, pokoknya harus sembuh gitu itu tidak boleh terikat dengan hasil, karena bebaskan saja. Kalau udah terikat ya ego kita yang main. Oke. Nggak cukup jadi kalau dengan proses seperti itu nggak cukup kita cuman ngelakuin proses kebaikan via secara langsung aja ya, tapi dengan proses pikiran dan doa segala macam itu juga naikin kemungkinan kita untuk menanam, dan akhirnya memungkinkan apa yang kita sudah bersihin itu nggak menggerus tabungan kita terlalu banyak. Jadi lebih aman, lebih nyaman. Mungkin secara gambaran umum nih ya, udah nggak umum lagi sih ini, udah spesifik banget nih ngomongin meditasi soul reflection nih gitu. Dan ya ada beberapa misteri lagi yang masih belum terungkap. Seperti yang pertama, besok Bunda live apa enggak? Dan sampai sekarang itu juga masih menjadi misteri karena beberapa kali Bunda menjanjikan besok kita live ya, ternyata nggak bisa. Kali ini nggak sesumbar deh, ya sudahlah. Pantengin aja, kalau bisa live akan live, kalau nggak bisa ya sudahlah. Ya gitu, tidak terikat. Terus habis itu juga misterinya apakah cukup sudah sampai sini untuk misteri soul reflection, apakah ada part 3 nih, ditanya soalnya. Ya dilihat nanti aja. Tapi kalau dilihat waktunya nih udah jalan Dr. Rasul sampai lupa nih lihat jam nih. Ini udah jam berapa tuh? Oh iya. Oh iya. 12. Deva besok dikodein ya. Kasihan yang nonton. Ya. Oke. Iya. Jadi ya mungkin udah itu aja. Part 3 kita masih belum tahu apakah ada apa enggak. Kita juga masih ada utang kerasukan ya. Ya nanti melihat nanti kita akan lihat kondisinya seperti apa. Mungkin itu aja. Bunda ada closing statement? Ya, saya hanya melihat
antusias dari Bapak Ibu yang chat ya, yang berdiskusi malam hari ini. Dan rasanya saya bersyukur banget gitu. Karena Tuhan itu sangat mencintai kita semua. Dibuatkanlah jalan yang memudahkan bagi kita untuk dapat melakukan mendelete hal-hal negatif di dalam diri kita tanpa ribet ya, tanpa banyak ritual yang merempongkan, tapi diberikan jalan yang menurut saya jalan tol ya, jalan pintas yang luar biasa. Tapi itu pun tak lepas dari kesejenisan kita, karena banyak orang yang sudah diajakin meditasi, soul reflection dibagikan, tapi saya hanya melihat beberapa orang saja yang benar-benar serius menjalani. Yang seperti saya bilang, apa yang tertulis, apa yang tersurat, ya, apa yang tersirat, ya, hanya mereka yang bijaksana aja yang bisa mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita yang telah diberikan kemudahan untuk dapat menata diri, mengolah rasa, untuk mengarah pada cahaya Tuhan yang lebih besar. Jadi jangan terlena dengan apa yang kita lakukan, mumpung masih punya waktu. Mari luangkan satu hari me time kita dengan diri kita sendiri di jam meditasi setiap hari Rabu ya, paling hanya untuk ya 2 jam lah, nggak sampai, tetapi benar-benar ngecas baterai kita untuk menjaga hati kita untuk tetap penuh dengan cahaya Tuhan. Mudah-mudahan dengan proses ini lebih banyak jiwa yang bertumbuh kesadarannya menuju cahaya Tuhan, dan bumi ini menjadi lebih tenang ya, bumi ini lebih damai, dan tentunya semua orang, semua makhluk di bumi ini dapat melakukan proses berevolusi untuk dapat kembali pulang. Ya, itu saja. Saya udah haru merasakan kerinduan jiwa-jiwa yang merindukan Tuhannya, dan tidak ada yang gratis, semua perlu upaya. Luangkan waktu itu saja. Kita tidak tahu kapan kita harus pulang, tapi kalau kita tidak mendisiplinkan diri untuk meluangkan waktu, mungkin kita akan menyesal nantinya. Sudah. Ya, terima kasih Bunda, dan mungkin jangan lupa juga untuk subscribe. Dari tadi sampai lupa saya bilang subscribe juga dan like. Oke. Saya minta contekan. Kalau Bunda langsung gitu, kalau saya udah buat contekan duluan. Oke, bisa dibantu Deva. Setiap rentetan ada tujuan. Pahami agar tak capai, terus berjuang tanpa capai mencapai yang dituju. Hanya mencapai rasa lelah dan keluhan. Awali dengan terhubung, tentu perlu bantuan sang penghubung agar umpan lambung tersambung tanpa harus takut salah sambung. Lanjutkan dengan renungan. Tapi jangan sekedar direnungkan. Bersihkan apa yang ditemukan, kalau bisa tak ada sisa di tiap relung. Akhiri dengan tambahkan saldo tabungan kebajikan, agar siap jika ada tagihan, dengan tenang santap yang disajikan. Wow, luar biasa. Ya. Dan terima kasih untuk hari ini. Walaupun podcast ini jadi cukup panjang, tapi paling tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu, sehingga nantinya dalam melakukan meditasi online soul reflection, Bapak Ibu lebih berkesadaran dalam melakukannya, dan kita semua mendapat manfaat yang terbaik dari proses itu. Ya. Dan jadi dari lebih paham
ngelakuinnya jadi lebih fokus dan hasilnya juga lebih bagus lagi. Ya pokoknya mari kita bertumbuh bersama. Mari kita bertumbuh bersama.